Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video Faktasi kali ini. Kita akan membahas terkait keanggotaan di Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi. Adapun poin-poin yang akan kita bahas itu terdiri dari tata cara menjadi anggota Koperasi Mahasiswa Unsil, kemudian keuntungan menjadi anggota, dan terakhir mengenai hak dan kewajiban. Oke, next ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait alur menjadi anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi. Menjadi anggota Kopma Unsil merupakan kebanggaan tersendiri. Kenapa? Karena Kopma Unsil merupakan salah satu UKM yang terbaik di Universitas Siliwangi. Adapun untuk menjadi anggota Kopma Unsil ada beberapa alur yang harus diikuti. Apa saja? Yang pertama yaitu mengikuti Dikjang atau pendidikan berjenjang. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Dikjang ini merupakan tahap kaderisasi anggota yang mana terdiri dari beberapa pendidikan. Nah, apa saja? Yang pertama ada pendidikan dasar koperasi atau Diksarko. Yang kedua, ada pendidikan menengah koperasi atau Dikmenkop. Dan yang terakhir, ada pendidikan berlanjut koperasi atau Dikjutkop. Nah, yang harus pertama kali diikuti oleh anggota yang ingin menjadi bagian dari Kopma Unsil adalah Diksarkop, pendidikan dasar koperasi. Kenapa? Karena ini merupakan tahap kaderisasi yang pertama, di mana pembahasannya itu menjelaskan terkait koperasi secara general, dari bagaimana sejarahnya sampai ke Koperasi Mahasiswa Unsil. Kemudian di Dikmenkop itu lebih rinci lagi, sampai akhirnya di Dikjutkop itu lebih rinci, mengerucut lagi pembahasannya. Seperti itu. Jadi yang pertama harus diikuti adalah Diksarkop. Nah, seperti itu. Kemudian selain mengikuti pendidikan berjenjang, ketika kita mendaftarkan diri sebagai anggota Kopma, kita memiliki kewajiban untuk membayar simpanan, di mana simpanan ini terdiri dari dua bagian. Ada simpanan wajib, ada simpanan pokok. Nah, setiap koperasi dimanapun pasti memiliki dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, simpanan wajib adalah sebuah simpanan yang diberikan oleh anggota baru kepada koperasi ketika atau pada periode waktu tertentu. Misalnya untuk 1 tahun, 2 tahun, atau per bulan, ada juga yang seperti itu. Nah, di Kopma Unsil tersendiri itu hitungannya buat periode sekarang adalah per tahun. Nah, kemudian ada simpanan pokok. Kalau simpanan pokok itu adalah simpanan yang diberikan ketika kita pertama kali menjadi anggota. Nah, kemudian simpanan itu bakal diapakan gitu. Nah, simpanan ini nanti akan dikelola oleh pihak pengurus Kopma untuk berjalannya sebuah koperasi, yang mana nanti ada istilah SHU, sisa hasil usaha, yang kemudian sisa hasil usaha ini dibagikan kepada seluruh bagian koperasi mahasiswa. Nah, seperti itu. Itu buat menjadi anggota. Nah, kemudian apa sih keuntungan saya gitu menjadi anggota Kopma Unsil? Nah, yang pertama, mendapatkan berbagai pembinaan dan pelatihan keanggotaan. Ada berbagai macam event-event di Koperasi Mahasiswa Unsil. Kemudian yang kedua, melalui Cooperative Student Group, anggota berkesempatan besar untuk berkarya sesuai bidang yang diinginkan, di mana CSG ini terdiri dari 5 bagian. Ada CSG Yes, Young Entrepreneur Student untuk pengembangan bisnis. Ada CSG Judicom, Jurnalis Design Community, untuk mengembangkan minat di bidang desain dan jurnalis. Ada CSG Society, yaitu Social Adventure Community, yang berkaitan dengan sosial,
Kemudian ada CSG LP2K, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi yang berkaitan dengan edukasi dan pendidikan perkoperasian. Dan yang terakhir ada CSG Inkres, yaitu Induk Kreasi Seni dan Sport yang berkaitan dengan seni dan olahraga. Kemudian yang ketiga itu ada magang untuk menjadi pengelola koperasi mahasiswa Universitas Siliwangi. Keempat, mendapatkan SHU, tadi sisa hasil usaha. Kelima, mendapatkan pelatihan bisnis gratis. 6, mendapatkan pelatihan koperasi dan event. 7, bisa menyimpan produk di bidang usaha koperasi mahasiswa Unsil. Kedelapan, mendapatkan relasi jaringan dengan perusahaan besar. Kesembilan, berkesempatan meniti karir sejak dini. Jadi, ketika teman-teman semua masuk jadi bagian dari Kopma, teman-teman akan mendapatkan berbagai macam skill, keterampilan terkait bisnis. Dan jika teman-teman ketika menjadi anggota mempunyai produk, bisa dititipkan ke bidang usaha Kopma dengan sistem bagi hasil. Nah, seperti itu, dan teman-teman juga nggak hanya belajar bisnis di sini di Kopma Unsil, ada berbagai macam pengembangan minat yang tadi disebutkan, yaitu Kooperatif Student Group CSG yang tadi dari CSG Yes, Society, Vidicom, LP2K, dan Inkres. Lebihnya bisa dilihat di IG Kopma Unsil. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban menjadi anggota Kopma Unsil. Apa saja? Yang pertama, mendapatkan SHU sesuai dengan besaran jasa simpanan, jasa transaksi, dan poin keaktifan anggota selama menjadi anggota. Kemudian kedua, menjadi pengurus atau badan pengawas Kopma. Ketiga, mengklarifikasi status keanggotaannya jika merasa dibekukan. Keempat, mengemukakan pendapat serta saran dalam rapat anggota tahunan atau penolakan tentang sesuatu hal dalam rapat anggota. Kelima, melakukan koreksi terhadap kinerja pengurus dan badan pengawas Kopma. Keenam, meminta dilaksanakan rapat anggota luar biasa Kopma jika pengurus inti tidak bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ADART. Ketujuh, meninggal dan mengundurkan diri dari keanggotaan Kopma hanya dapat mengambil simpanan yang dimilikinya setelah memenuhi syarat yang berlaku. Kedelapan, mendapatkan prioritas bila bermaksud membuka usaha kerjasama dan berinvestasi di Kopma. Dan kesembilan, mendapatkan informasi secara jelas mengenai kebijakan baru yang ditetapkan. Adapun kewajiban menjadi anggota yaitu membayar simpanan wajib, berpartisipasi secara aktif dalam transaksi dan kegiatan anggota, dan mengembangkan serta memelihara kebersamaan serta mengawasi kinerja Kopma berdasarkan asas kekeluargaan. Mungkin sekian saja pemaparan terkait keanggotaan Kopma Unsil. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa berkunjung ke Kopma Unsil atau follow akun Instagram Kopma Unsil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Kopma?